Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 741. Panen berlimpah. Apakah itu roh Yuan dan roh iblis mereka? Lindong melongo kaget saat melihat dua kelompok cahaya di tangan Little Marten. Tatapannya menembus cahaya ungu hitam dan dia bisa melihat dua sosok cahaya berjuang keras di dalam upaya untuk membuka segel. Berdiri di sampingnya, Ying Huan juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Ketika Lindong pertama kali bergabung dengan Sekte Dao, dia melihat Little Marten mengikutinya juga. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir itu sebenarnya sangat kuat. Selain itu, dia sebenarnya adalah anggota klan Celestial Demon Marten, yang bahkan menyebabkan gerbang Yuan menderita kerugian besar. Selain itu, fakta yang paling mengejutkannya adalah hubungan antara trio Lindong. Mereka bertiga saling memanggil saudara. Little Flame memanggil Little Marten sebagai saudara kedua dan kemungkinan besar Lindong adalah pemimpin dari ketiganya. Di antara mereka bertiga, orang yang paling kuat dan paling tak terduga adalah Marten kecil. Namun, setelah pengamatan singkat ini, Ying Huan tahu bahwa pemimpin mereka yang sebenarnya adalah Lindong. Secara alami tidak perlu membahas tentang Little Flame. Dari aura menakutkan yang menutupi tubuhnya, Ying Huan jelas menyadari bahwa dia bukanlah orang yang baik hati. Namun, aura jahat di wajahnya, yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri, berubah menjadi aura yang sederhana dan jujur saat dia melihat Lindong. Ini memungkinkan Ying Huan untuk memahami posisi yang dimiliki Lindong di dalam hatinya. Dia mungkin menghormati Lindong bahkan lebih dari Little Marten, yang merupakan yang terkuat di antara mereka. Lebih jauh lagi, meskipun Little Marten memiliki latar belakang yang menakutkan, dia sebenarnya tidak mengungkapkan ketidaknyamanan apapun. Meskipun dia tidak mendengarkan semua yang dikatakan Lindong seperti yang dilakukan Little Flame, Lindong jelas bertanggung jawab. Oleh karena itu, Ying Huan, yang tidak tahu tentang masa lalu mereka, merasa sedikit tertarik dan terkejut dengan pemandangan ini. Dia semakin merasa seperti dia tidak dapat memahami Lindong. Roh iblis hantu-hantu ini dapat diberikan kepada api kecil untuk dimurnikan dan diserap. Ini akan sangat bermanfaat baginya, adapun roh Yuan orang ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Little Marten tersenyum. Setelah itu, dia melemparkan dengan tangannya dan melemparkan Yuan Spirit Penatua Jiang ke Lindong. Meskipun kamu masih cukup lemah, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghilangkan kesadaran orang tua ini dengan kemampuanmu. Kami akan pergi dan mencari air liur penyeduh spiritual inti bumi itu sebentar lagi. Jika kami dapat menemukannya, bersama dengan roh Yuan ini, seharusnya ada 70 hingga 80% kemungkinan Anda dapat membentuk roh Yuan awal. Hehe, banyak 9 ahli tahap Yuan Nirvana merasa sulit untuk membentuk roh Yuan awal. Penguasaan Yuan Power Anda hanya dari 6 Yuan Nirvana Stage, namun Anda sebenarnya memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan terpana jika berita tentang masalah ini menyebar. Meskipun tidak mudah untuk menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan, Marten kecil, yang dengan jelas memahami Lindong, sadar bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi yang terakhir. Lindong menerima klaster cahaya. Dia tersenyum kecil sambil mengepalkan tangannya. Setelah itu, cahaya hitam keluar dari telapak tangannya dan menutupi gugusan cahaya. Selanjutnya, sosok cahaya di dalam klaster cahaya mulai berjuang lebih intens. Mengingat kekuatan Lindong, secara alami tidak mungkin baginya untuk menandingi Penatua Jiang dalam pertarungan nyata. Namun, yang terakhir telah kehilangan tubuh fisiknya dan roh Yuannya juga disegel. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk memblokir erosi dari simbol leluhur yang memakan. Basis. Pada tingkat ini, satu penatua di gerbang Yuan akan segera menghilang dari dunia ini. Kali ini, gerbang Yuan benar-benar menderita kerugian besar. Lindong membalik tangannya dan mempertahankan gugus cahaya. Matanya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sebelum dia tersenyum berkata, 2 jenderal jiwa dan 1 penatua. Kehilangan seperti itu kemungkinan cukup untuk menyebabkan gerbang Yuan mengalami sakit hati.
Apalagi, kompetisi sekte besar sudah dekat. Hilangnya 2 jenderal jiwa kemungkinan akan melemahkan barisan gerbang Yuan yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Little Marten tersenyum sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya ungu hitam melesat ke bawah dan langsung menghancurkan mayat Xiao Yan dan Chen Yun menjadi debu. Ayo pergi dan temukan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Kami akan segera pergi setelah menemukannya. Api kecil, apakah kamu tahu jalannya? Lindong mengangguk sedikit ketika dia melihat ini. Setelah itu, dia tersenyum bertanya. Ya. Api kecil mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan terbang menuju Demon Sound Mountain yang sangat besar. Trio Lindong segera mengikuti di belakang. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi kehidupan di Gunung Suara Iblis. Aroma berdarah meresap ke tempat itu, menyebabkan suara iblis yang menutupi gunung sepanjang tahun terdengar jauh lebih menyeramkan. Mereka berempat bergegas ke Demon Sound Mountain. Setelah itu, mereka dengan cepat memasuki bagian belakang gunung sambil mengikuti jejak Little Flame. Setelah itu, mereka melihat lubang gelap besar yang terletak di dinding gunung yang sangat tersembunyi. Pada saat ini, sebuah arai cahaya menutupi lubang itu. Jelas, itu adalah segel yang ditempatkan oleh burung hantu-hantu emas kuning itu. Di sini, Little Marten mengepalkan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Little Flame. Pilar ungu hitam yang liar dan keras melesat dengan eksplosif. Arai cahaya diledakkan segera. Burung hantu-hantu emas kuning itu bukan tandingan Little Marten saat dia masih hidup, apalagi segel miliknya. Secara alami, segel ini tidak dapat menghalangi Little Marten sama sekali. Pergi. Little Marten memimpin setelah menghancurkan susunan cahaya saat dia langsung menyerbu ke dalam terowongan hitam gelap. Energi ungu hitam tersapu saat tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan melesat keluar. Terowongan itu tampaknya terhubung ke bagian dalam gunung. Mereka berempat mengikuti terowongan dan terbang selama beberapa menit. Setelah itu, setitik cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan di depan mereka. Detik berikutnya, setitik cahaya itu tumbuh di depan pandangan sempit itu sebelum tiba-tiba melebar. Sebuah gua besar muncul di depan 4 kelompok pria Lindong. Gua itu kemungkinan terletak di tengah gunung. Batu-batu aneh berdiri di mana-mana dan energi kuat yang menyebabkan seseorang tercengang bersiul melewati gua ini. Mata kelompok Lindong menyapu gua besar ini. Setelah itu, mereka tiba-tiba memusatkan perhatian mereka di tengah gua. Di tempat itu, ada kolam batu besar yang besarnya beberapa puluh kaki. Kolam batu juga diisi dengan cairan berwarna emas. Tubuh Lindong bergerak dan muncul di tepi kolam batu. Kolam ini tidak dalam. Dengan pandangan sekilas, adalah mungkin bagi seseorang untuk melihat bagian bawah. Cairan emas berdesir di dalamnya, sementara aroma memikat dan tenang samar-samar berhamburan darinya. Lindong menghirup aroma harum. Setelah itu, dia merasakan cincin naga Yuan di dalam dantiannya yang mengeluarkan suara mendengung. Riak intens itu adalah sesuatu yang belum pernah dialami Lindong sebelumnya. Apakah ini air liur penyeduh spiritual inti bumi? Lindong menatap tepat ke kolam batu emas di depannya sebelum dia bertanya. Ya. Berdiri di sampingnya, Ying Huan-Huan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Beberapa cairan keemasan tercermin di mata hitamnya yang besar. Dia tertawa pelan, cairan emas ini perlahan diperas dari energi inti bumi. Sebagian besar cairan akan hilang melalui proses pembuatan jus ini. Hanya di beberapa tempat khusus, seperti tempat ini, mereka bisa berkumpul. Namun, mereka hanya disebut air pembuatan bir spiritual inti bumi, ini karena langkah terakhir masih kurang dan mereka kekurangan sesuatu untuk mengompresnya. Meskipun demikian, langkah ini dapat dilakukan oleh seorang pria. Hei, gadis ini tampaknya sangat menyadari hal ini, di samping mereka, Little Marten melirik Ying Huan-Huan dengan cara yang terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Sekte ini memiliki cukup banyak buku tua yang berhubungan dengan harta spiritual alami. Saya kadang-kadang membacanya, Ying Huan-Huan menjelaskan dengan tersenyum. Marten kecil mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke kolam emas di depannya. Dia menyeringai dan berkata, saya akan melakukan langkah terakhir.
Little Marten tiba-tiba memutar tangannya setelah suaranya terdengar. Pusaran ungu hitam terbentuk di atas kolam emas. Setelah itu, gelombang energi kekerasan liar meletus darinya. Segera, kolam itu bergetar hebat. Cairan emas langsung naik ke atas dan melonjak ke dalam spiral ungu hitam. Cahaya keemasan samar terus dipancarkan dari dalam pusaran ungu hitam. Lindong dan yang lainnya juga bisa melihat bahwa cairan emas itu tampaknya menggumpal bersama dengan kecepatan yang mengejutkan. Mengikuti peningkatan intensitas aglomerasi, cairan emas juga menjadi semakin kental. Menghancurkan. Cairan emas kental terbentuk sesaat kemudian. Akhirnya, cahaya berkumpul. 4 benda emas kental berukuran kepalan tangan muncul di depan kelompok Lindong. Lindong kaget saat melihat item yang terbentuk. Ini karena benda emas itu sebenarnya berbentuk bayi. Cahaya keemasan tersebar darinya, memberikan penampilan misterius yang tak tertandingi. Saliva pembuatan bir spiritual inti bumi memiliki penampilan bayi, mewakili pembentukan kembali roh Yuan seseorang. Bahkan di rumah lelang berukuran besar di wilayah Shuan Timur, benda seperti itu adalah keberadaan langka yang hanya bisa diharapkan untuk ditemui. Mata Ying Huan juga menatap keempat bayi emas dengan cara yang aneh saat dia berkata. Little Marten menarik tangannya sebelum pusaran ungu hitam itu menghilang. Setelah itu, keempat kelompok bayi emas itu perlahan melayang sebelum mereka digantung di depan Lindong. Kebetulan ada 4 orang. 1 untuk setiap orang. Lindong menatap 4 kelompok cahaya bayi emas. Dia tersenyum sedikit dan melambaikan lengan bajunya. 3 lainnya menembak ke arah 3 orang lain yang hadir. Little Marten dan Little Flame tanpa basa-basi menyimpannya di tas mereka. Di sisi lain, Ying Huan ragu-ragu sejenak ketika dia melihat bayi emas di depannya sebelum bertanya, apakah saya juga mendapatkannya? Sepertinya dia berpikir bahwa benda ini terlalu berharga dan sepertinya tidak tepat untuk menerimanya secara sembarangan. Jika bukan karena kamu membawa Heavenly Phoenix Zither, kami bahkan tidak akan bisa memasuki Demon Sound Mountain, apalagi mendapatkan Earth Core Spiritual Brewing Saliva. Ambil saja. Lindong tersenyum berkata. Ying Huan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Segera, matanya yang besar dan indah tampak melengkung seperti bulan sabit. Dia mengangguk dengan lembut. Baru kemudian dia mengulurkan tangannya dan menerima klaster cahaya bayi emas. Cahaya keemasan terpantul di wajahnya yang cantik, membuatnya terlihat sangat cantik. Setelah melihat ini, Lindong juga tersenyum sebelum dia menepuk kedua tangannya. Perjalanan ini ternyata tidak sia-sia. Roh Yuan dan air liur penyeduh spiritual inti bumi. Panen seperti itu benar-benar panen yang melimpah. Chapter 742. Pertempuran teknik. Gerbang Yuan. Sebagai sekte super terkuat di wilayah Shuan Timur, tanah yang diambil oleh Gerbang Yuan sama sekali tidak kurang jika dibandingkan dengan sekte Dao. Ada lusinan kerajaan yang ada dengan batas Gerbang Yuan saja dan semua kekaisaran ini memperlakukan Gerbang Yuan sebagai pemimpin tertinggi mereka. Bahkan pergantian pemimpin dalam kekaisaran ini membutuhkan persetujuan dari Gerbang Yuan. Di daerah ini, Gerbang Yuan tidak diragukan lagi adalah penguasa sejati. Adapun wilayah di mana Gerbang Yuan berada, itu dikenal sebagai wilayah Yuan. Di wilayah tersebut, status murid Gerbang Yuan sangat tinggi. Jika mereka ingin masuk ke salah satu kekaisaran itu, bahkan kaisar harus memperlakukan mereka dengan hormat. Di lokasi paling tengah dari wilayah Yuan, adalah tempat Gerbang Yuan berada. Di kedalaman Gerbang Yuan, 3 gunung melayang di udara. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari puncak gunung seperti matahari yang mulia, menerangi seluruh Gerbang Yuan. 3 gunung yang tinggi ini adalah tanah suci di dalam hati murid Gerbang Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tempat pengasingan bagi 3 master sekte besar Gerbang Yuan. Di kedalaman gunung paling kanan, sebuah pagoda batu tanpa puncak berdiri dengan bangga. Di permukaan pagoda batu, terbentang sisa-sisa waktu, beraneka ragam dan penuh dengan perubahan kehidupan. Duduk dengan tenang di atas pagoda batu ini, adalah sosok tua yang mengenakan jubah emas keunguan. Tidak ada jejak fluktuasi Yuan Power yang dipancarkan dari pria ini.
Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa fluktuasi Yuan Power di daerah sekitarnya tampaknya menyertai pernapasan sosok itu. Adegan damai ini berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui sebelum suara gertakan samar tiba-tiba terdengar. Pada saat berikutnya, sosok yang duduk dengan tenang bergerak sedikit sebelum perlahan membuka matanya. Bang! Ketika matanya terbuka, awan badai dan angin kencang segera memenuhi langit, menyebabkan semua daun pohon menari dan bergoyang dengan keras. Sosok itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut perak, sementara perubahan kehidupan meliputi kedalaman matanya. Anehnya, wajah pada sosok itu adil dan lembut seperti bayi. Ini jelas merupakan pasangan yang sangat aneh, namun memberikan perasaan harmoni yang tak tertandingi. Sosok itu perlahan mengulurkan telapak tangan dari lengan bajunya yang berisi 3 potong batu giok yang pecah. Ada 3 wajah berbeda di permukaan potongan batu giok ini dan mereka adalah Penatua Jiang dan 2 lainnya yang telah dihabisi oleh Lindong dan yang lainnya. Pria berambut perak itu diam-diam memandangi pecahan batu giok di telapak tangannya. Kilatan cahaya melintas melewati kedalaman matanya, membawa serta kekuatan yang menembus langit. Sebenarnya ada orang yang berani membunuh Elder dari gerbang Yuan, yang hebat, sepertinya aku harus melihatnya. Pria berambut perak itu tersenyum tipis sebelum menutup matanya sekali lagi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dahinya, segera merobek ruang darinya. Berubah menjadi bayangan, cahaya keemasan menembus langsung ke celah di angkasa. 4 sosok melesat keluar dari dalam Demon Sound Mountain. Setelah itu, mereka melayang di udara sebelum mereka berbalik untuk melihat tanah yang berantakan ini. Saat ini, gunung itu benar-benar berbau darah. Gunung Suara Setan memiliki reputasi yang sangat buruk dan mereka melakukan perbuatan keji setiap hari. Menghancurkannya dengan mudah hari ini dapat dianggap sebagai perbuatan baik, kata Little Marten sambil tersenyum ketika dia melihat pemandangan di depannya. Lindong tersenyum sebelum menarik kembali pandangannya dan berkata, ayo tinggalkan area ini dan temukan tempat yang aman untuk memperbaiki air liur penyeduh spiritual inti bumi. Ya, kami telah menyebabkan keributan yang cukup besar dan mungkin ada orang yang bergegas ke sini dalam waktu singkat. Meskipun menghancurkan Demon Sound Mountain bukanlah masalah, kuncinya terletak pada 3 anggota dari gerbang Yuan. Begitu berita tentang masalah ini mencapai gerbang Yuan, mereka kemungkinan akan marah dan menyerbu, kata Ying Huan. Lindong mengangguk. Ketiga orang itu bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, jika mereka terbunuh, tidak mungkin gerbang Yuan akan membiarkan masalah ini berlalu. Oleh karena itu, yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Lindong berhenti berbicara. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia berubah menjadi bayangan dan melesat keluar dari pegunungan, sementara Little Marten 2 lainnya segera mengikuti di belakang. Setelah mereka pergi, area itu menjadi sunyi sekali lagi, hanya meninggalkan bau kental yang berbau darah melayang di udara. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Kira-kira setengah hari kemudian, ruang tiba-tiba berfluktuasi sebelum retakan muncul dan bayangan emas perlahan keluar dari dalam. Tatapannya menyapu seluruh area sebelum beristirahat di tempat tubuh Shen Yun dan Xia Yan hancur menjadi debu, menyebabkan dia menyipitkan matanya. Bahkan roh Yuan mereka benar-benar hancur. Orang-orang ini benar-benar teliti. Bayangan emas menepuk lembut ke arah Demon Sound Mountain dengan telapak tangannya, menyebabkan seluruh gunung segera bergemuruh dan runtuh. Setelah beberapa napas pendek, seluruh puncak gunung langsung ditepuk dan diratakan olehnya. Namun, bisakah kalian melarikan diri? Setelah menghancurkan puncak gunung, bayangan emas memiringkan kepalanya sedikit sambil melihat ke arah yang dituju Lindong dan yang lainnya. Memberikan senyum tipis, ruang di depannya pecah terbuka sebelum sosoknya mengebor ke dalamnya sekali lagi. 4 sosok berjalan melintasi sepotong langit jauh dari Gunung Suara Iblis, membawa ledakan sonik rendah saat mereka melesat melewatinya. Ci! Salah satu dari mereka tiba-tiba membeku di udara. Setelah melihat ini, 3 lainnya tidak bisa tidak terkejut, sebelum mereka buru-buru berhenti dan melihat ke belakang juga. Apa masalahnya? Lindong bertanya, bingung saat melihat Little Marten yang tiba-tiba berhenti.
Pada saat ini, ekspresi wajah Little Marten sangat muram dan senyumnya benar-benar menghilang. Tatapannya dengan cermat mengamati posisi yang jauh seolah-olah bisa menembus ruang. Kami sedang dikejar oleh seseorang, kata Little Marten dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Lindong dan yang lainnya langsung berubah. Ada seseorang yang bolak-balik melintasi ruang angkasa untuk mengejar kita. Dia sangat mampu dan dia harus menjadi jagoan. Bahkan mungkin salah satu dari 3 master sekte besar di gerbang Yuan. Little Marten tertawa muram sementara tatapannya berubah agak suram. Murid Lindong dikontrak segera setelah mendengar ini, sebagai wajahnya berubah serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 3 master sekte besar sebenarnya sangat cakap. Mereka dapat melacak mereka bahkan saat mereka masih di gerbang Yuan. Orang hanya bisa bertanya-tanya seberapa kuat makhluk ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Little Flame dengan suara yang dalam. Meskipun kakekmu Marten tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia tidak akan bisa menghalangi kita jika kita ingin pergi, kata Little Marten sambil mencibir. Tangannya tiba-tiba menyatu sebelum cahaya hitam keunguan menyapu dari dalam tubuhnya. Detik berikutnya, itu berubah menjadi larik cahaya hitam keunguan yang berputar. Di sekitar susunan cahaya, ruang tampaknya menunjukkan tanda-tanda terfragmentasi. Ayo pergi. Setelah susunan cahaya muncul, Marten kecil melambaikan lengan bajunya dan menciptakan badai yang membawa Lindong dan yang lainnya ke dalam susunan cahaya. Setelah mereka memasukinya, susunan cahaya mulai berputar dengan cepat, menyebabkan ruang pecah dan pecah. Dengan desir, susunan cahaya dan mereka berempat menghilang dalam sekejap. Setelah mereka berempat menghilang, sepetak ruang ini kembali ke keadaan semula yang tenang sampai kira-kira setengah jam kemudian. Sebuah celah ruang terbuka di tempat yang tidak jauh dari sini sebelum sosok emas keluar dari dalam sekali lagi. Teleportasi spasial, mampu memang. Saat sosok emas muncul, dia melihat ke arah yang Lindong dan yang lainnya menghilang. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku semakin tertarik pada kalian. Setelah kata-katanya terdengar, sosok emas itu menepuk ke depan dengan telapak tangannya, menyebabkan cermin yang terbuat dari cahaya tiba-tiba muncul. Itu menerangi area di mana susunan cahaya Little Marten telah menghilang. Di bawah iluminasi, ruang mulai menggeliat sebelum berubah menjadi saluran hitam. Cermin cahaya bersinar ke saluran hitam, mencoba melacak ke arah mana Lindong dan yang lainnya menghilang. Bang! Namun, saat cermin cahaya sedang mencari, awan badai tiba-tiba berkumpul di langit sekitarnya. Sebuah sambaran cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat menghancurkan cermin cahaya, menyebabkannya langsung meledak. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi sosok emas berubah saat dia berteriak. Namun, tidak ada jawaban saat awan hitam di langit mulai menghilang dengan cepat, berubah menjadi pemandangan sebelumnya seolah itu hanya ilusi. Sosok emas tampak muram pada awan hitam yang menghilang sebelum melihat lubang hitam yang telah menghilang. Jejak yang tertinggal telah benar-benar hilang dan bahkan dia kehilangan kemampuan untuk melacaknya. Setelah mencapai tahap ini, bahkan dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sambil mendengus marah, dia menatap dengan dingin ke petak langit sebelum berbalik dan menghilang. Saat bayangan emas menghilang, di gubuk bambu jauh yang terletak jauh di dalam sekte Dao, Ying Xuanzi dengan acuh tak acuh membuka matanya, sebelum senyum mengejek muncul dari sudut mulutnya. Chapter 743. Membersihkan. Arai cahaya ungu hitam tiba-tiba muncul di ruang yang tenang di pegunungan yang jarang penduduknya jauh di dalam wilayah barat laut wilayah Shuan Timur. Arai cahaya berkedip sebelum 4 sosok bergegas keluar dari dalam sebelum mereka tiba di puncak gunung. Keempat orang itu tiba di puncak gunung. Mereka terengah-engah sedikit sebelum mereka mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Bagaimana? Apakah kita berhasil menyingkirkan mereka? Lindong memandang Little Marten dan bertanya. Little Marten sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung, orang yang mengejar kita harus menjadi salah satu dari 3 kepala sekte besar dari gerbang Yuan. Ketika kami melompati ruang angkasa, saya dapat mendeteksi bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kami.
Namun, orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Mengganggu dia? Lindong sejenak terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu teknik rahasia salah satu dari 3 kepala sekte gerbang Yuan? Ya. Orang yang campur tangan itu juga sangat kuat dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, saya tidak tahu siapa dia dan mengapa dia memilih untuk membantu kami. Little Marten mengerutkan kening dan berkata. Lindong juga sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merenung sejenak sebelum murid-muridnya tiba-tiba fokus. Dia berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Pada saat ini, mata besar yang cerah yang terakhir juga menatap ke arahnya. Tuan Sekte. Ayah. 2 suara secara bersamaan dipancarkan dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Shuan Timur yang bisa menghentikan salah satu dari 3 kepala sekte besar di gerbang Yuan. Lebih jauh lagi, itu adalah seseorang yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya tidak ada orang lain selain Ying Xuanzi. Oh, Master Sekte dari Sekte Dao ya? Little Marten tertegun sejenak. Dia segera tiba-tiba mengerti dan tertawa, sepertinya dia orang yang cukup baik. Dia diam-diam akan benar-benar membantu kita. Lindong mengangkat bahunya sebelum dia melirik Ying Huan-Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi campur tangan kemungkinan besar karena dia membawa Ying Huan-Huan dan Heavenly Phoenix Zither. Sepertinya membawa gadis ini kali ini benar-benar keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan besar akan ada masalah besar hari ini. Meskipun Lindong tidak takut pada apapun, dia juga sadar bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung dengan kepala sekte dari gerbang Yuan kemungkinan tidak akan berbeda dengan cacing yang mencoba mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuanzi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan besar dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kami sedang diintai. Ekspresi Lindong berubah tidak wajar untuk sesaat. Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan-Huan berbalik dengan perasaan bersalah. Ying Xuanzi kemungkinan besar bisa mengintai mereka karena segel yang tertinggal di dalam Heavenly Phoenix Zither miliknya. Lindong tanpa sadar tertawa saat melihat ekspresi bersalah Ying Huan-Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Gugus cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit Elder Ji yang muncul di tangannya. Little Marten, bisakah kamu mengatur beberapa pertahanan terlebih dahulu? Saya berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte gerbang Yuan itu mungkin bisa melacaknya. Lindong berbicara dengan Little Marten. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baik. Little Marten mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, Taskian Kun Anda seharusnya masih memiliki pil nirvana, kan? Karena ada pil river di dalam sekte, tidak perlu menggunakan pil nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Saya masih harus memiliki lebih dari 20 juta pil nirvana. Lindong melemparkan Taskian Kun ke Little Marten dan berkata, hanya jumlah yang menyedihkan ini? Saya akan membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi besar. Little Marten mengerutkan kening dan berkata. Lindong hampir memuntahkan seteguk darah segar ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap Little Marten dengan mata lebar. Menyiapkan formasi besar akan membutuhkan 40 juta pil nirvana? Mengapa orang ini semakin serakah dan serakah? Jika bukan karena Lindong mempercayainya, kemungkinan dia akan curiga bahwa orang ini ingin diam-diam memotong. Tolong, pikirkan tentang status kepala sekte gerbang Yuan itu. Jika saya tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika Anda menghilangkan kesadaran penatua Jiang itu. Little Marten berbicara tanpa daya. Lindong terdiam. Dia berbicara dengan nada tertekan, saya hanya memiliki pil nirvana ini. Little Marten juga sedikit terdiam. Tidak disangka-sangka bahwa setelah kacau begitu lama, Lindong hanya memiliki jumlah aset ini. Berdiri di samping mereka, Little Flame menggosok kepalanya ketika dia melihat 2 individu yang tertekan. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya,
Ketika dia bersama mereka berdua, dia tidak perlu khawatir tentang masalah seperti mengelola pil nirvana. Yang harus dia lakukan hanyalah berlatih dan bertarung. Jika itu adalah pil nirvana, saya punya beberapa di sini. Sementara Lindong dan Little Marten sama-sama merasa tidak berdaya, wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba melebarkan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan tas Qian Kun merah kepada mereka tepat ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Little Marten menangkap tas Qian Kun Ying Huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya berkedut segera. Dia tersenyum berkata, "Kamu memang putri guru sekte Dao. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalamnya." 40 juta? Lindong menggosok hidungnya. Dia melirik Ying Huan dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putri kecil yang kaya. Kata-katamu benar-benar masam." Ying Huan mengerutkan hidungnya yang terbalik dan berkata sambil tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia memang merasa sedikit tidak seimbang di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun, pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain hanyalah melemparkan sedikit secara acak dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, Little Marten mengambil tas Qian Kun-nya. Dia mengabaikan keduanya saat dia menjentikkan jarinya. Gelombang pil merah cerah datang bersiul dari tas Qian Kun. Setelah itu seperti naga besar berwarna merah terang yang melintas di langit saat mulai berputar. Gelombang demi gelombang nirvana Qi yang menakutkan dilepaskan dan secara langsung mengguncang kekuatan Yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar dan menutupi gunung ini di mana kelompok Lindong berada. "Kamu bisa mulai sekarang." Little Marten bertepuk tangan dan memberitahu Lindong. Ekspresi Lindong berubah semakin serius saat mendengar ini. Segera, gugusan cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga menyebar dengan cepat. Astaga! Dengan penghapusan sinar cahaya, klaster cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Dengan cepat mulai melarikan diri. "Kemana tujuanmu?" Lindong tersenyum tipis saat melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Itu segera muncul di langit di atas cahaya keemasan dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya keemasan. Kekuatan melahap? Anda benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Jeritan tajam dan ngeri dipancarkan dengan cara yang menusuk telinga ketika cahaya keemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. "Kamu benar-benar berani memurnikanku? Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri kalau begitu. Di ambang kematian, namun kamu masih mengatakan begitu banyak omong kosong." Mata Lindong berubah sedikit dingin sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat dan kekuatan pemakannya dengan liar mengikis Yuan Spirit itu. Itu menghapus kesadaran dalam waktu sedikit demi sedikit. "Ah, berhenti. Jangan hapus kesadaranku. Aku tidak ingin mati." Setelah terkikisnya kekuatan Devouring yang sombong, kesadaran Elder Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap. Banyak jeritan sengsara yang tajam terus-menerus dipancarkan dari dalam. Namun, Lindong tidak peduli. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan Devouring-nya untuk terus-menerus menghilangkan kesadaran di dalam. Sementara Lindong mengaktifkan simbol leluhur yang memakan untuk menghapus kesadaran penatua Jiang, mata Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan. Segera, dia menarik mereka. Karena Lindong telah mengaktifkan simbol leluhur melahap di depannya, kemungkinan besar dia mempercayainya. Dalam hal ini, tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Dia sadar bahwa Lindong selalu bertindak dengan hati-hati dan dia tidak akan mudah mempercayai siapapun. Namun, karena dia telah memilih untuk menunjukkannya padanya, dia dengan jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Proses ini berlangsung selama setengah hari. Baru setelah itu, Little Marten merasakan bahwa kesadaran di dalam roh Yuan telah benar-benar menghilang.
Berdengung. Riak yang sangat tidak jelas meletus dari dalam roh Yuan tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar menghilang. Namun, ketika hendak menyebar, itu terhalang oleh sinar cahaya yang turun dari langit. Akhirnya, itu menghilang dari dunia ini. Itu menolak untuk pergi dengan damai bahkan setelah kematian. Little Marten menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia diam-diam merasa lega bahwa dia telah membentuk formasi. Jika tidak, jika fluktuasi itu dipancarkan, itu pasti akan dirasakan oleh kepala sekte gerbang Yuan itu. Pada saat itu, kemungkinan mereka harus melarikan diri lagi. Swos! Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya sebelum sekelompok cahaya keemasan terang terbang keluar dari lubang hitam dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum air liur penyeduh spiritual inti bumi berbentuk bayi emas muncul dalam sekejap. Huf! Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan, yang kesadarannya telah dihilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan dari dua item ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Chapter 744. Mematahkan semangat pembuatan bir inti. Arai cahaya yang sangat besar berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit. Itu menutupi seluruh tempat dan mengalir ke bawah. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang roh Yuan, yang kesadarannya dihilangkan sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak cahaya keemasan yang kaya terus merembes keluar dari dua item ini. Akhirnya, mereka terus-menerus menggali ke dalam tubuh Lindong. Setelah penuangan cahaya keemasan ini, busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan menyebar darinya. Little Marten memandang Lindong, yang telah memasuki mode pelatihan sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak roh Yuan di dalam tubuhnya, dengan meminjam roh Yuan dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius tingkat lanjut dan air liur penyeduh spiritual inti bumi, kemungkinan dia memiliki peluang 70% untuk terbentuk roh Yuan awal. Kalian berdua juga harus mengambil kesempatan ini untuk memurnikan air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Mata Little Marten beralih ke Little Flame dan Ying Huan sebelum dia tersenyum berkata, "Ya." Little Flame segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Seiring dengan perlindungan Little Marten, menjadikan tempat ini tempat yang sangat ideal untuk melakukan retret dan berlatih. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu, menarik kembali dan menemukan sebuah batu. Dia duduk di atasnya dan mengepalkan tangannya sebelum air liur pembuatan bir spiritual inti bumi muncul. Cahaya keemasannya yang cemerlang menyebabkan daun hijau di sekitarnya ditutupi oleh lapisan bubuk emas samar. Ying Huan melirik api kecil. Pada saat ini, tangannya juga memegang air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang mata besar menyihirnya yang cerah memiliki ekspresi kehilangan besar yang melintas di atasnya tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Ying Huan juga mengangguk sedikit sebelum dia menutup kedua matanya. Dia memegang Earth Core Spiritual Brewing Saliva dan mulai berlatih. Mata Little Marten berpaling dari tubuh Little Flame sebelum mereka berhenti pada wanita muda yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh Celestial Demon Martennya memberkati dia dengan persepsi yang sangat sensitif. Ying Huan mungkin tidak menyadarinya ketika ekspresi bingung itu melintas jauh di dalam matanya, tapi Little Marten merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Little Marten bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas dan bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam. Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi, jelas bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Namun, Little Marten tidak membahas masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan,
selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Marten kecil tidak akan peduli. Waktu mulai mengalir dengan cepat setelah mereka bertiga masuk ke pelatihan. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan cara ini. Little Marten tidak meninggalkan gunung ini selama 1 bulan ini. Tempat ini juga merupakan salah satu yang jarang penduduknya. Selain mereka yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kehancuran ini adalah persis apa yang dibutuhkan kelompok Lindong. Little Marten duduk dengan tenang di dalam barisan cahaya. Pada saat ini, matanya terkunci ke Lindong. Air liur Yuan Spirit dan Earth Core Spiritual Brewing di tangan yang terakhir telah memucat setengah dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Namun, saat menjadi pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin terang, roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi wandanya? Little Marten sedikit mengernyit ketika melihat adegan ini. Yuan dan menyeduh semangat. Jika dia tidak dapat mengisi wandanya sampai titik jenuh, secara alami tidak mungkin bagi Yuan Spirit untuk diseduh. Bas berdengung. Di bawah pengamatan cermat Little Marten, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi emas. Ini mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Jika mungkin untuk melihat bagian dalam tubuh Lindong pada saat ini, seseorang akan melihat 2 energi emas mengalir dari median di kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang median sebelum mereka mengalir ke Yuan dan emasnya, yang ditangguhkan di dalam dantiannya. Sebuah pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan devouring yang kuat dipancarkan dari dalam. 2 semburan emas benar-benar terlempar ke pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya keemasan yang semakin terang di sisi lain pusaran. Itu seperti cahaya keemasan gelap yang melonjak ke putaran Yuan dan emas. Setelah mengalirkan kekuatan besar itu, Yuan dannya juga dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin kaya. Meskipun ukuran Yuan dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus Yuan dannya seperti yang diharapkan. Pikiran Lindong dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia sadar bahwa karena dia hanya di 6 tahap Yuan Nirvana, tidak mungkin baginya untuk menghasilkan kekuatan Yuan Spirit, apalagi berbicara tentang pembentukan Yuan Spirit awal. Meskipun ada roh Yuan yang kuat dari tahap kehidupan misterius sebelumnya yang diharapkan untuk membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk roh Yuan jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pada saat ini, hanya dengan menunggu dengan sabar dia akan berhasil. Setengah bulan lagi diam-diam berlalu sementara Lindong diam-diam berlatih. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong sedikit sedih mengetahui bahwa dia telah selesai menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh. Lindong merasa sedikit sedih dan kesal saat melihat Yuan dannya tidak menunjukkan perubahan nyata meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Hatinya tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Hanya dengan Yuan Spirit saja, sepertinya cukup sulit baginya untuk membentuk Yuan Spirit awal. Setelah bersumpah 2 kali di dalam hatinya, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang lain dari energi air liur penyeduh spiritual inti bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Lindong terkejut. Segera, dia tampaknya telah memahami sesuatu ketika sensasi hangat mengalir melalui hatinya. Masing-masing dari mereka telah mendapatkan salah satu dari 4 air liur pembuatan bir spiritual inti bumi. Kemungkinan Little Flame dan Ying Huan sedang menggunakan milik mereka. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan adalah yang dimiliki Little Marten. Lindong menghembuskan napas dengan lembut di dalam hatinya saat dia secara bertahap menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya.
Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap air liur pembuatan bir spiritual inti bumi kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu. Ketika sisa energi terakhir dari Earth Core Spiritual Brewing Saliva menyatu dengan kekuatan Yuan Spirit dan diam-diam mengalir ke dalam Yuan dan emas gelapnya, yang telah menempati setengah dari dantiannya, Yuan dan itu, yang telah diam untuk waktu yang lama. Akhirnya gemetar. Bass berdengung. Ketika suara bergetar kecil itu menyebar di dalam dantian Lindong, pikirannya langsung waspada. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap tajam ke arah Yuan dan yang gemetaran. Pada saat ini, kilau di permukaan dantainya begitu kaya sehingga tampak seperti warna emas murni. Sepintas, itu tampak seperti telur emas cerah. Saat ini, telur emas ini terus bergetar. Retakan. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat pelan tapi menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang bisa melihat bahwa ada banyak retakan kecil yang muncul di permukaan Yuan dannya saat ini. Retak-retak. Garis retakan menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu telah menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan ada cahaya keemasan samar yang keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia menjadi bersemangat saat melihat adegan ini. Setelah memakannya begitu lama, makhluk serakah ini akhirnya mendapat tanggapan. Cahaya keemasan yang terang akhirnya mencapai tingkat terpadatnya sebelum seluruh Yuan dannya benar-benar terbelah. Cahaya keemasan mendesing di dalam dantian. Perhatian Lindong terfokus dengan penuh perhatian di tengah saat cahaya keemasan mendesing. Cahaya keemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera bergetar hebat ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul di dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan jiwa dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak berliku yang naik di dalam hatinya. Apakah ini roh Yuan? Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Chapter 745. Lonjakan kekuatan. Cahaya keemasan mendesing dan menyebar di dalam dantian. Sosok ilusi emas seukuran telapak tangan itu tampaknya telah terbentuk dari dalam nyala api emas. Itu sedikit bergetar dan memanjang keluar. Bas-bas. Saat sosok ilusi emas kecil itu perlahan tumbuh, cahaya keemasan yang semula melesat tiba-tiba membeku pada saat ini. Setelah itu, mereka memantul dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum mereka akhirnya bergegas kembali ke sosok ilusi emas kecil. Tubuh kecil yang terakhir samar-samar menjadi sedikit lebih hidup saat jejak terakhir cahaya keemasan memasuki sosok emas. Pada saat ini, seseorang bisa samar-samar melihat penampilan sosok cahaya keemasan ilusi itu. Penampilan dan fiturnya pada dasarnya identik dengan Lindong. Namun, angka itu menyusut berkali-kali. Dari kelihatannya, itu tampak sederhana, jujur, dan lucu. Itu terlihat agak berbeda dari diri Lindong yang sebenarnya. Roh Yuan diaglomerasi. Namun, itu masih cukup fiktif. Sebenarnya, Yuan Spirit Lindong tidak sepenuhnya berkembang dan sedikit kurang dibandingkan dengan Yuan Spirit yang diaglomerasi oleh para ahli di tahap kehidupan misterius. Namun, karena Lindong baru mencapai 6 Yuan Nirvana Stage, dia masih memiliki cukup banyak waktu untuk mengasah dan menyempurnakan Yuan Spiritnya. Ini akan sangat bermanfaat baginya ketika dia maju ke tahap kehidupan misterius di masa depan. Setelah roh Yuan Lindong menyerap semua cahaya keemasan di dalam dantiannya, dia akhirnya mulai turun perlahan. Segera setelah itu, dia mendarat di cincin naga Yuan di bawah. Lututnya ditekuk sebelum dia duduk. Tangan mininya juga membentuk segel pelatihan misterius pada saat ini. Bang! Sebuah guntur teredam aneh tampaknya tiba-tiba bergema di dalam tubuh Lindong saat segel pelatihan Yuan Spirit telah terbentuk. Gelombang demi gelombang deras seperti energi agung tiba-tiba tersapu keluar dari dalam roh Yuan. Akhirnya, itu mengalir di sepanjang meridian dalam tubuh Lindong. Energi ini mengalir melalui meridian.
Pada saat yang sama, gelombang demi gelombang energi dibebankan langsung ke pikiran Lindong. Akhirnya, itu masuk ke Niwan Place-nya dengan cara yang sombong. Segera, badai mengerikan muncul di dalamnya. Bas-bas. Cahaya keemasan menyebar ke setiap bagian tubuh Lindong dan mereka melilit dunia kecil di dalam tempat Niwannya. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Yuan dan energi mental di dalam tubuhnya melonjak dengan cara yang sangat mengejutkan. Ini adalah umpan balik dari roh Yuan. Yuan dan di masa lalu tidak lagi ada karena Yuan Spirit telah menggantikannya. Jelas, sehubungan dengan menjadi pusat kekuatan Yuan, roh Yuan tidak diragukan lagi adalah versi yang lebih kuat dan berevolusi. Berbeda dengan jumlah Yuan Power yang dibutuhkan untuk mengaktifkan Yuan dan di masa lalu untuk mencapai dampak ofensif tertentu, Yuan Spirit saat ini hanya membutuhkan setengahnya. Ini adalah kesenjangan yang jelas antara keduanya. Bang-bang! Kekuatan Yuan yang besar dan perkasa serta energi mental mengalir dengan liar ke seluruh tubuh Lindong dan istana Niwan miliknya. Dalam menghadapi kekuatan yang meroket ini, Lindong dengan cepat merasakan bahwa penghalang tak terlihat tampaknya menghalangi dia, dalam upaya untuk memblokir kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk terus maju. Lindong tertawa pelan saat merasakan halangan itu. Setelah itu, gumaman rendah yang disertai dengan panas liar, tiba-tiba terdengar. Penerobosan. Bang! Saat Lindong bergumam di dalam hatinya, riak panas yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Api hitam nirvana tampaknya telah melonjak keluar dari dalam dagingnya. Setelah itu, ia mulai mengamuk liar dan ganas. Kesengsaraan nirvana berikutnya akhirnya tiba sekali lagi. Api nirvana hitam yang liar dan ganas berkobar tanpa rasa takut. Meridian dalam tubuh Lindong dan tulangnya sekali lagi memiliki beberapa sisik hijau pekat yang muncul di atasnya, menghalangi kehancuran dari api. Swos! Pada saat yang sama, roh Yuan yang duduk di cincin naga Yuan di dalam dantiannya juga perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Cahaya keemasan menembus mata itu sebelum tekanan unik menyebar. Astaga! Roh Yuan perlahan mengangkat tangan kecilnya sebelum sinar cahaya keemasan keluar dengan eksplosif dari tangannya. Akhirnya, itu menyapu ke arah api hitam yang naik. Api hitam tampaknya telah ditekan ketika cahaya keemasan itu mengalir saat mereka perlahan-lahan melemah. Memiliki roh Yuan jelas memberikan dorongan yang sangat besar ketika berhadapan dengan kesengsaraan nirvana. Hati Lindong tiba-tiba bergerak ketika dia menghadapi kesengsaraan nirvana di dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya yang duduk di puncak gunung perlahan membuka matanya, yang telah lama tertutup rapat. Setelah kedua matanya terbuka, mata Lindong langsung menatap ke langit. Ada awan badai berkumpul di tempat itu. Ular perak berenang di dalam awan gelap, mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kesengsaraan petir angin. Lindong melihat awan badai berkumpul. Namun, matanya tidak mengandung sedikit pun kejutan. Kemungkinan dia sudah mati rasa untuk mengalami kesengsaraan kembar. Cahaya hitam pekat melesat keluar dari kepala Lindong. Setelah itu langsung berubah menjadi simbol kuno yang sangat besar. Simbol itu berputar, berubah menjadi lubang hitam yang langsung menuju awan badai. Gemuruh. Awan gelap segera bergejolak liar setelah simbol leluhur yang melahap masuk. Raungan guntur yang keras dan jelas bergemuruh dan bergema di tempat itu, mengguncang puncak gunung ini sampai bergetar berulang kali. Namun, tidak ada satupun petir yang jatuh. Orang ini tampaknya telah memperoleh penguasaan yang meningkat atas simbol leluhur yang memakan di puncak gunung. Ketika Little Marten melihat adegan ini, dia tanpa sadar tersenyum dan berkata. Di samping Little Marten, adalah Little Flame, yang sosoknya seperti menara logam. Pada saat ini, dia juga telah menarik diri dari status pelatihannya. Terlebih lagi, sepertinya auranya telah sangat diperkuat setelah pelatihan ini. Sepertinya kesengsaraan petir angin ini tidak dapat menimbulkan ancaman sekecil apapun bagi kakak laki-laki. Api kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Little Marten mengangguk dengan lembut.
Memiliki objek surgawi seperti simbol leluhur yang melahap dan telah berhasil menggabungkan roh Yuan, bahkan kesengsaraan nirvana dan percobaan petir angin yang tiba bersama tidak akan lagi menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Perkembangan masalah ini juga seperti yang diharapkan oleh duo Little Marten. Mengikuti cara liar di mana simbol leluhur Devouring dibebankan ke dalam ujian petir angin. Energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam yang terakhir juga menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jelas, itu sedang dilahap oleh simbol leluhur yang memakan. Gemuruh. Setelah suara guntur teredam terakhir muncul, awan badai di langit akhirnya benar-benar tersebar. Simbol leluhur melahap bergegas kembali dan memasuki istana Niwan Lindong. Segera setelah itu, gelombang fluktuasi agung yang tak terlihat menyebar seperti badai dengan Lindong di tengah. Lindong tiba-tiba membuka kedua matanya ketika energi mental yang agung tersapu. Setelah itu, dia dengan keras membanting telapak tangannya ke tanah di depannya. Bang! Telapak tangan jatuh dan garis retakan besar segera meletus. Dalam sekejap mata, itu telah meluas ke arah tepi gunung. Segera, gunung mulai bergoyang sedikit. Liar dan kekerasan Yuan Power dan mental energi bersiul di sekitar Lindong sementara cahaya keemasan berkedip dari kedua matanya. Ini berlanjut cukup lama sebelum secara bertahap tersebar. Huf! Cahaya keemasan yang menyilaukan menghilang sebelum Lindong perlahan meludahkan seteguk udara panas. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak dan beberapa suara berderak dipancarkan. Kekuatan agung diam-diam melonjak seperti guntur yang mengejutkan. Panggung 7 Yuan Nirvana. 6 segel master simbol surgawi. Dengan aglomerasi Yuan spiritnya, kekuatan Lindong tidak diragukan lagi melonjak sekali lagi kali ini. Tidak buruk. Berdiri di sampingnya, ketika mata Little Marten mengamati tubuh Lindong, semburat kejutan melintas di matanya sebelum dia tersenyum mengangguk. Terima kasih. Lindong menyeringai Little Marten. Air liur penyeduh spiritual inti bumi tidak banyak membantu saya. Marten kecil tertawa samar. Selanjutnya, matanya melihat ke arah tertentu dengan beberapa kejutan. Dia dengan lembut berkata, selain itu, dibandingkan denganmu, kemungkinan dia bahkan lebih mengkhawatirkan. Lindong terkejut setelah mendengar kata-kata ini saat dia buru-buru menoleh. Pupil matanya sedikit menyusut ketika dia melihat wanita muda itu duduk di atas batu. Kuncir kudanya tersebar sementara rambut hitam legamnya berubah menjadi warna biru es yang agak aneh. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.